Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Intan dengan NIM 2505 9030 474. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai linguist atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai senarai berantai. Materi ini akan saya sampaikan dalam waktu sekitar 15 menit. Langsung saja kita masuk ke dalam daftar presentasinya. Ada 10 poin utama yang akan kita bahas hari ini. Mulai dari latar belakang mengapa linguis ini penting, konsep dasarnya, analogi agar lebih mudah dipahami, struktur not, jenis-jenis linguis, operasi dasar, perbandingan dengan array yang sudah kita kenal sebelumnya, analisis kompleksitas, implementasi kode sederhana, dan yang terakhir, kesimpulan. Sebelum mengenal linguis, kita pasti sudah familiar kan dengan array? Array memang struktur data yang sederhana dan mudah digunakan. Namun, array memiliki beberapa keterbatasan loh. Pertama, ukuran statis atau tetap. Ketika kita mendeklarasikan array yang berukuran 10, maka hanya 10 data yang bisa kita simpan. Jika ingin menambah data ke 11, kita harus membuat array baru yang lebih besar. Yang kedua, jika kita menyisipkan data di tengah array, misalnya setelah indeks ketiga, maka semua elemen setelahnya harus digeser. Semakin banyak data, maka semakin lambat prosesnya. Ketiga, alokasi memori di awal bisa jadi tidak efisien. Jika kita menyediakan ruang untuk 100 data, tetapi hanya terisi 10, maka 90 ruang sisanya terbuang percuma. Nah, disinilah linguist hadir sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan array. Secara definisi, linguist adalah struktur data linear yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung melalui pointer. Ada beberapa komponen penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada node. Node adalah unit dasar penyimpanan data. Setiap node terdiri dari dua bagian, yaitu data dan pointer. Yang kedua, ada data. Data adalah informasi yang ingin kita simpan, bisa berupa angka, huruf, atau tipe data lainnya. Yang ketiga, pointer atau next. Mereka ialah penunjuk yang mengarah ke node berikutnya dalam urutan. Yang keempat, head adalah node pertama dalam linked list. Ini adalah pintu masuk untuk mengakses seluruh data. Dan yang terakhir, kelima, itu ada null. Null adalah penanda bahwa tidak ada node lagi setelahnya. Ini menandakan akhir dari linked list. Selanjutnya, kita masuk ke analogi sederhana. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita gunakan analogi sederhana permainan estafet. Bayangkan sebuah barisan yang terdiri dari beberapa orang. Orang pertama memegang bola. Ia tahu siapa orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian, ia mengoper bola ke orang kedua. Orang kedua juga tahu siapa orang ketiga. Demikian seterusnya, sehingga orang terakhir yang memegang bola. Namun, tidak ada orang lagi di belakangnya. Dalam analogi ini, setiap orang adalah sebuah node. Bola yang dipegang adalah data. Pengetahuan tentang siapa orang di belakangnya adalah pointer. Orang pertama adalah head. Orang terakhir yang tidak tahu siapa di belakangnya adalah node dengan pointer 0. Semoga analogi ini membantu memvisualisasikan konsep linked list yang abstrak. Mari kita lihat lebih detail bagaimana struktur node dalam memori. Sebuah node direpresentasikan sebagai struktur yang memiliki dua field. Field pertama untuk menyimpan data, dan field kedua untuk menyimpan alamat node berikutnya. Jika kita ilustrasikan, bentuk seperti ini ada kotak yang terbagi menjadi dua. Bagian kiri berisi data, misalnya angka 5. Bagian kanan berisi alamat memori tempat node berikutnya berada. Penting dipahami bahwa data bisa berupa tipe apapun, dan pointer next selalu menyimpan alamat, bukan nilai biasa. Inilah yang memungkinkan node-node terhubung satu sama lain, meskipun lokasinya tersebar di memori. Linked list tidak hanya satu jenis, ada 3 varian utama yang umum digunakan. Yang pertama, itu ada single linked list, atau senarai berantai tunggal. Setiap node hanya memiliki satu pointer ke node berikutnya. Akibatnya, penelusuran hanya bisa dilakukan satu arah, yaitu maju.
Ini adalah jenis yang paling sederhana. Kedua, double linked list atau senarai beratai ganda. Setiap not memiliki 2 pointer, satu ke not berikutnya dan satu ke not sebelumnya. Kelebihannya, kita bisa melakukan penelusuran 2 arah, maju dan mundur. Kekurangannya, setiap not membutuhkan memori lebih besar karena menyimpan 2 pointer. Ketiga, circular linked list, senarai berantai melingkar. Pada varian ini, not terakhir tidak menunjuk ke nol, melainkan menunjuk kembali ke not pertama, membentuk lingkaran. Varian ini berguna untuk aplikasi yang memerlukan pengulangan, seperti pada sistem penjadwalan front public. Untuk pembahasan hari ini, kita akan fokus pada single linked list. Sekarang, kita bakal masuk ke bagian inti, yaitu operasi-operasi dasar pada linked list. Ada 3 jenis operasi penyisipan yang umum dilakukan. Pertama, insert di awal. Pertama, kita harus membuat not baru, lalu set pointer ke not baru, menunjuk ke head yang lama. Kemudian, update head agar menunjuk ke not baru. Kompleksitas 0,1 atau konstan karena hanya mengubah pointer tanpa perlu traversal. Kedua, insert di akhir. Prosedurnya yaitu lakukan traversal dari head hingga menemukan not terakhir. Setelah itu, set pointer ke not terakhir menunjukkan ke not baru dan set pointer not baru menunjuk ke null. Kompleksitasnya ON karena memerlukan penelusuran sampai akhir. 3. Insert di tengah atau setelah not tertentu. Langkah awal, kita harus mencari not target yang akan ditempati setelahnya. Kemudian, set pointer not baru menunjuk ke not yang tadinya ditunjuk oleh not target. Terakhir, set pointer not target menunjuk ke not baru. Kompleksitasnya ON untuk pencarian ditambah O1 untuk penyisipan. Perhatikan bahwa pada semua operasi ini, kita tidak perlu menggeser data seperti di array. Kita cukup memanipulasi pointer-pointer yang ada. Sekarang kita masuk pada slide operasi dasar delete. Nah, teman-teman, selain penyisipan, kita juga perlu memahami operasi penghapusan. Pertama, delete di awal. Langkah pertamanya yaitu simpan head ke variabel sementara, kemudian geser head ke not berikutnya. Terakhir, hapus not yang disimpan tadi. Kompleksitasnya adalah O1. Kedua, delete di akhir. Prosedurnya yaitu lakukan traversal hingga menemukan not sebelum not terakhir. Setelah itu, set pointer not tersebut menunjuk ke null. Kemudian, hapus not terakhir. Kompleksitasnya ON. Ketiga, delete not tertentu berdasarkan nilai. Langkahnya, cari not yang berada sebelum not target. Kemudian, kita bisa ubah pointer not sebelumnya agar langsung menunjuk ke not setelah not target. Dengan kata lain, lewat not target. Terakhir, hapus not target. Kompleksitas ON karena perlu pencarian. Pada operasi delete, not yang dihapus akan dibersihkan dari memori oleh garbage collector atau secara manual tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Operasi berikutnya adalah traversal atau penelusuran. Algoritmanya sederhana. Kita cuma butuh variabel current yang diinisialisasi dengan head. Selama current tidak sama dengan 0, kita proses data yang ada di node current. Kemudian, current kita pindahkan ke node berikutnya. Proses ini akan berhenti saat current bernilai 0, yang berarti kita sudah mencapai akhir list. Contoh, output traversal bisa berbentuk seperti ini. 10 menuju ke 20, menuju ke 30, menuju ke 40, dan yang terakhir akan menuju 0. Karakteristik traversal adalah harus dimulai dari head dan berjalan sekuensial. Kompleksitasnya UN, karena kita mengunjungi setiap node tepat satu kali. Bagaimana sih perbandingan linked list dengan array? Mari kita lihat tabel perbandingan ini. Dari segi ukuran, array memang bersifat statis atau tetap, sementara linked list dinamis. Array
mengalokasikan memori sekaligus di awal. Linked list bertahap per node. Dari segi akses, array dapat lebih unggul dengan akses acak O1, sedangkan linked list hanya bisa diakses sekuensial ON. Namun, untuk insert dan delete di awal, linked list lebih unggul dengan O1. Sementara, array perlu menggeser elemen ON. Untuk insert dan delete di akhir, array yang dinamis bisa mencapai O1 amortize, sedangkan linked list butuh traversal ON. Dari segi memori tambahan, array minimal hanya menyimpan data, sementara linked list butuh memori ekstra untuk pointer. Jadi, pilihan antara array maupun linked list tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jika sering akses acak, kita bisa memilih array. Kemudian, jika kita sering insert delete di awal, kita bisa pilih linked list. Mari kita rangkum kompleksitas waktu untuk single dan double linked list. Untuk akses, baik single maupun double, sama-sama ON, karena harus traversal. Insert dan delete di awal, O1 untuk keduanya. Insert di akhir, pada single linked list ON, karena perlu traversal. Sedangkan pada double linked list bisa O1 jika kita menyimpan pointer ke tail. Delete di akhir, pada single linked list ON, karena perlu mencari node sebelum terakhir. Pada double linked list bisa O1 jika ada pointer tail dan path. Insert dan delete di tengah, ON untuk keduanya karena perlu pencarian. Kesimpulannya, double linked list menawarkan fleksibilitas lebih dengan mengorbankan memori tambahan. Agar dapat lebih konkret, mari kita lihat implementasi sederhana dalam Python. Pertama, kita definisikan class node. Class ini memiliki constructor init yang menerima parameter data. Di dalamnya, kita set self.data dengan data yang diberikan dan self.next dengan non karena saat node baru dibuat, ia belum menunjukkan kemanapun. Kedua, kita definisikan class linked list di constructor. Kita inisialisasi self-head dengan non, menandakan list masih kosong. Kemudian, kita bisa buat metode insert di awal. Metode ini menerima data, membuat node baru, lalu mengatur new node next, menunjukkan ke head yang lama, dan mengupdate head ke node yang baru. Metode insert akhir. Jika list kosong, node baru langsung menjadi head. Jika tidak, kita traversal sampai node terakhir. Lalu set last next ke node baru. Metode tampilkan. Kita traversal dan mencetak setiap data. Diakhiri dengan tulisan 0. Untuk penggunaannya yaitu kita buat objek linked list insert 30, 20, 10 di awal, lalu 40 di akhir. Hasilnya kita bisa lihat di sini 10 menuju 20, 20 menuju ke 30, 30 menuju ke 40, dan 40 tentunya menuju ke 0. Perhatikan bahwa urutan menjadi terbalik untuk insert awal, karena setiap data baru selalu ditempatkan di depan. Sebagai penutup sebelum kesimpulan, mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan linked list. Kelebihannya, pertama, ukuran yang dinamis. Linked list bisa tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan tanpa perlu alokasi ulang. Kedua, insert dan delete di awal sangat tepat dengan O1. Ketiga, alokasi memori efisien karena hanya dialokasikan saat diperlukan. Keempat, tidak memerlukan memori kontinu sehingga data bisa tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya, kekurangannya. Pertama, akses lambat karena harus traversal dari awal. Kedua, memori lebih besar karena menyimpan pointer tambahan. Yang ketiga, tidak ada cache friendly karena not tersebar, sehingga performa bisa lebih lambat dibanding array yang tersimpan berurutan. Keempat, implementasi lebih kompleks. Rawan terjadi bug seperti null pointer atau memory leak seperti tidak hati-hati. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan beberapa hal. Pertama, linked list adalah struktur data dinamis berbasis node dan pointer. Kedua, ini sangat cocok untuk skenario dengan banyak operasi insert dan delete, terutama di awal. Ketiga, terdapat beberapa varian seperti single, double, dan circular dengan karakteristik masing-masing. Yang keempat,
Kompleksitas waktu bervariasi, bisa O1 untuk insert atau delete di awal, dan ON untuk akses dan operasi di akhir. Kelima, pemahaman linked list menjadi fondasi penting untuk mempelajari struktur data lain seperti stack, queue, dan graph. Saya ingin menutup dengan satu pesan. Linked list mengajarkan kita bahwa kadang fleksibilitas lebih berharga daripada kecepatan akses. Terima kasih.